Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pelatihan di hari pertama, pelatihan guru matematika di daerah 3T. Nah, ini di Swiss Bell, kita lagi pelatihan bersama guru-guru yang ada di Kalimantan Barat. Pindah ke negeri itu belum, kebetulan guru yang di. Tapi sekaligus kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu gitu kan. Nah, kenalannya singkat aja. Menyebut nama, ya kan? Nama dan satu hal yang tentang dirinya itu betul, satu hal yang tentang dirinya yang tidak betul. Contoh, Ajeng, pemalu dan ceria gitu kan. Langsung kita bangun pemalu, nggak mungkin. Nah, ini tidak benar gitu, dan dirinya ibu, oh ini bohong nih, nggak mungkin gitu. Ternyata kita tebak nggak mungkin, ternyata memang gitu. Lucu kan? Ayo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal semuanya, saya Yeni dari MTS Muhammadiyah 1 Singkawang. Singkawang, ya sini aja. Oke. Kan dua. Misalnya kan contohnya begini, saya Kamarullah misalnya kan, nomor tugas di mana? Laki-laki, perempuan. Yang benar yang mana? Laki-laki. Dia contohnya biar ditebaknya nomor benar. Polos lagi. Bapak tuh polos lagi. Laki-laki. Ya, betul, begitu. Itu contohnya. Orangnya pendiam dan ceria. Oke. Oke. Ibu Yeni. Kita boleh menghafal ya. Perkenalkan, nama saya Salawati, asal sekolah MTS YPPU Karimunting, Oke. Kabupaten Bengkayang. Oh, Bengkayang. Yang sebelum Singkawang itu. Ya. Oke. Hal yang Jangan sebut. Dan jangan sebut kalian, sebut dua saja kita tebak. ya, Boleh makanan kesukaan, boleh suami 1, 2 gitu. Boleh anak 3, 4 gitu. Sudah kawin anak sudah menikah, kita tahu menikah. Sudah menikah, sebelum menikah katanya. Ayo, coba tebak yang Aku benar. yang lain. Sudah. belum menikah. Allah Bu, pantesan itu belum menikah, pikir orang sudah loh Bu. YPPU Karimunting. Pertanyaannya, Iya, jawab. Ya benar kita jawab benar ya. Benar. benar atau salah? Ya benar. Oke. Mudah bergaul atau lambat bergaul? Ayo tebak. Mudah bergaul. Benar enggak? Benar enggak Bu? Udah bergaul. Yang benar. Kawan yang tahu. Oh, apa yang selalu tahu? Cuma sukanya sendiri fokus. Salah lagi kita. Ya, kita salah ya. Bapak yang harus Iya, Bapak yang harus diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Rozi Sianturi, saya dari MTS YPPU Karimunting. Oke. Jadi saya suka makan atau tidak? Udah bisa ketebak lagi. Apa kira-kira? Makan ini sama kayak saya yang nanya. Saya suka makan atau enggak? Langsung. Oke, silakan Pak. Tanya suka makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizal Alfisa dari MTS Usuluddin Singkawang. Oke. Usuluddin Singkawang. Oke, sini. Tentang saya hobi olahraga atau hobi suka olahraga atau suka tidur. Ayo. Suka tidur. Apa? Tidur. Iya betul. Kita juga udah tebak. Artinya kalau sampai siang telat masuk, itu lagi tidur. Enggak, beliau tuh orang pertama. Perkenalkan, nama saya. Ditandai namanya ya, satu-satu ya. Perkenalkan, nama saya Reza Sofitri. Oh, siapa ya? Pak Riza, Pak Reza. Iya. Oh, ibu, Riza gitu ya. Rozi.
Ayo, Pink, lipstiknya pink, Pak. Iya, warna pink. Akan, kalau biru lipstiknya biru. itu kalau lipstick biru sini. Baik, perkenalkan, ya, nama saya Sri Juhati dari MTS Yasti Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang. Oke. Pernyataannya pendiam atau cerewet? Ayo. Cara perkenalannya beda. Langsung ke tempat ini benar ya? Menyesuaikan kondisi kayaknya. Ada pilihan. Gak ada pilihan. Di kelas mendapatkan nilai 100. Hadiahnya tetap sama atau turun nominalnya? Tetap sama tapi beli yang kecil. Nominalnya turun. Kalau saya seperti itu. Luar biasa. Berapa hektar Pak kebun sawitnya? Mata pelajaran matematika terkhusus di sekolah kami itu sangat kurang. Ketika setiap tahun di penerimaan siswa baru, Mas Sama, saya sering survei, ayo siapa yang suka belajar matematika? Ya paling banyak itu mungkin hanya Buat kelas saya menyenangkan. Kalau Berarti masalahnya tidak menyenangkan, ya Bu? ya karena anak pelajar kalau Perlunya inovasi itu Pak. Ya salah satu untuk menghilangkan kebosanan. Misalnya tidak hanya hari ini hanya makan di rumah itu lauknya cuma sambal udang terus gitu. Iya. Coba udangnya sekali-sekali entah dipepes kayak atau mungkin di semur atau di kecap kayak gitu. Ini Pak. Oke, mantap. Karena proses pembelajaran matematika di dalam kelas kurang menyenangkan. Y keempat, karena guru kurang dalam menguasai konsep belajar menyenangkan. Oke. Y yang kelima, karena kurangnya pengetahuan serta pengalaman guru di dalam variasi pembelajaran. Oke. Y yang pertama yaitu kurangnya kolaborasi guru dalam mendapatkan pengetahuan dalam menyampaikan materi sehingga guru kurang berinovasi. OOC Pintar Kemenang. Oke. Yang ketiga, melakukan refleksi dengan teman sejawat dalam proses jam belajar. Yang keempat, menerapkan hasil pelatihan kepada siswa. Yang kelima, melakukan evaluasi. Namanya pengetahuan serta pengalaman guru dalam variasi pembelajaran pada bilangan bulan. Lalu, itunya solusinya yang pertama. Waalaikumsalam. Di sini kami mengambil gagasan mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan ilmu. Oke. Jadi yang kami lakukan yang pertama adalah mencari informasi pelatihan baik secara online maupun offline. Oke. Yang kedua Butuh dompet. Oke. Di setiap kelompok 5 berarti boleh. Oke, 5 satu orang butuh dompet. Ada satu orang yang butuh dompet. Silakan tunjuk siapa orangnya yang butuh dompet. Ya, mungkin yang banyak uang tapi nggak punya dompet. Langsung tunjukkan. Oke, siapa di kelompok sini siapa? Nah, beliau jangan Anda keluar jangan dulu. Siapa ya? Siapa yang butuh dompet? Nggak butuh dompet nih? Nampak kali nggak ada isinya. Ibu butuh dompet. Oke, di kelompok sini siapa? Bagusnya orang yang sedikit cerewet ya. Sini siapa? Bapak butuh dompet. Di kelompok sana. Oke, mantap. Ini bapak-bapak semua. Bapak dompet. Sekarang tugasnya yang akan perlu dompet tadi, silahkan pikirkan apa alasannya butuh dompet. Oke, itu dulu pikirkan. Yang tadi itu silahkan pikirkan, coret-coret dulu. Apa alasannya butuh dompet? Kita nggak 2 orang ya, karena orang kita terbatas. Apa alasannya butuh dompet? Kemudian dompet yang seperti apa yang diinginkan? Paham ya? Ditulis. Jangan campur orang lain jangan campur orang lain, jangan intervensi. Biarkan yang butuh dompet itu yang mikir. Oke. Sekarang silakan Pak. Sekarang dengar lagi, yang butuh dompet tadi udah nggak usah dengar juga nggak apa-apa. Sekarang satu orang dan terasa kelompok jadi pengamat. Satu orang jadi pengamat, ya, yang akan mendokumentasikan. Nanti lihat apa yang dilakukan, silakan ditulis, dicatat. Nanti ketika presentasi nanti akan menyampaikan itu. Tapi presentasi tidak mesti beliau yang ngomong gitu. Nanti kalau dibilang presentasi nyampaikan oleh yang pengamat, nanti ngomong dia ngomong. Enggak, nanti yang menyampaikan yang lain. Tapi tulis dulu. Oke, siapa yang jadi pengamat di kelompok ini? Iya, lagi satu-satu maksudnya Pak. Jadi nanti kalau dibuka ini
Asli wakil. Dapat kirinya. Nah. Duitnya asli. 20 juta tuh ya. Iya. Oh, itu kan cuma dari nanya itu yang tentang duit tuh ya. Nah, udah. Itu tadi 20 juta itu Iya ini botin. mau tahu. Dia apa tuh? Bagi 2 M. Semua kalau saya bilang 1 2 3 tangannya di ini ya goyang semua ya. Ke atas ya. Oke, semuanya. Nggak boleh pakai pisau tuh bahaya. Oke, jangan pegang apapun ya, tangan kosong ya, tangan kosong. Oke. 1 2 3. Ayo tangannya semua ke atas. Goyang. Nah, baiklah. Oke, selesai. Jangan pegang apa-apa lagi. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan kami, proyek yang kami buat tadi yaitu sebuah dompet. Ya, dimana sebelumnya izinkan saya bercerita dulu. Ya, tentang dompet ini. Pak Abu menginginkan sebuah dompet dikarenakan dompet beliau sudah rusak, sudah terkelupas dan ada yang koyak-koyak sedikit, ya begitu masalahnya. Kemudian dompet itu sebenarnya sangat diperlukan untuk digunakan untuk menyimpan uang dan kartu-kartu penting lainnya. Pak Abu meminta dompet berwarna hitam yang bisa dilipat 2 dan pas di sakunya dan bermerek krokodil alias jalu. Tahu Bu jalu, Bu? Buaya, Pak. Jalu kalau di tempat saya bukannya ayam, Pak. Ayam, Pak. Ayam. Si Jalu. Iya. Kemudian pembuat dompet itu Pak Abu meminta dari seorang guru yang hebat, yang handal dalam membuat dompet, sehingga barang yang akan dihasilkan nanti adalah barang yang berkualitas dan sangat memuaskan untuk Pak Abu sendiri. Kemudian kami akan menceritakan prosesnya terlebih dahulu, proses singkat dalam pembuatan dompet tersebut. Yang pertama adalah menyiapkan kertas karton berwarna hitam sudah kami tentukan. Kemudian jadilah sebuah dompet yang diinginkan oleh Pak Abu. Boleh ditunjukkan Pak Abu? Iya, itu dompet berwarna hitam yang bermerek krokodil. Kemudian isinya ada uang 100.000, 50.000, kemudian 20.000 dan 2.000. Ya, nominalnya 172.000 dan kartu-kartu lainnya. Kemudian apakah yang direncanakan tadi dari awal, Bu, itu berjalan nggak? Ada yang berubah nggak di tengah jalan? Baik Pak, untuk yang poin pertama bagaimana hasil diskusi. Nah ini kan kita terdiri dari 4 orang yang membuatnya Pak ya. Nah dari prosesnya ternyata kami tidak membuat hanya satu macam. Jadi 4 orang ini kan punya pendapatnya masing-masing. Nah kemudian pendapat itu kita tuangkan menjadi 2 buah dompet. Nah kemudian kita diskusi, berkolaborasi, kemudian tanya jawab dengan pemesan yang mana yang diinginkannya. Ternyata dari 2 itu ada 1 produk yang gagal. Iya. Ada 1 yang diinginkan sesuai dengan keinginan beliau. Nah, tahap mana yang paling mudah dari proses ini? Yaitu tahap pertama sekali, yaitu tahap menanyakan keinginan dari Pak Abu tuh inginnya apa. Itu tahap yang paling mudah karena
dengan komunikasi yang lancar, pasti prosesnya jadi lebih mudah. Kemudian tahap mana yang paling sulit? Yaitu tahap kita mendeskripsikan keinginan Pak Abu dengan apa yang hasilnya nanti, produk yang akan dihasilkan. Mendeskripsikannya dalam sebuah hasil itu dan menyatukan dari 3 orang ini. Ide 3 orang ini disatukan, cocok tidak persepsi kita bertiga dengan keinginan pemesannya Pak Abu. Bagaimana proses bekerja sama membantu Anda mencapai hasil yang sesuai? Nah, alhamdulillah di kelompok ini semuanya aktif, terus terbukti dengan dihasilkan produk. Iya, 2 dompet dengan cepat, kemudian tidak ada komplain dari tidak ada komplain dari pemesan nih Pak. Kemudian bagaimana tahap coba gagasan, kaji ulang, dan interaksi berkontribusi pada hasil akhir Anda. Jadi sebelum ke Pak Abu, kita berempat itu rembukan saling kolaborasi, itu yang penting. Jadi pendapat dari 4 orang itu harus didengar baik-baik, itu yang penting. Walaupun pada akhirnya prosesnya itu tidak semua pendapat kita tampung, tapi harus kita akomodir, seperti itu. Itu berkaitan dengan pembelajaran. Jadi bagaimanapun pendapat anak-anak kita harus kita akomodir, walaupun kadang melenceng jauh gitu ya Pak ya, tapi harus kita kasih apresiasi gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartunya udah banyak, perlu slip tempat kartu, tempat foto, dan tempat duit yang udah berserakan di dalam tas. Jadi dompet untuk menyusun bendahara. Terus Pak Ozi maunya dompet Itu mengarahkan Pak, mengarahkan. Kenapa harus diarahkan? Maksudnya bukannya minta itu dia kan? Iya. Itu dia. Jadi kalau usah dibela produsen Bapak. Maksudnya kita ingin menunjukkan begini ya, bahwa dalam PDI itu kan ada iterasinya itu. Jadi diulang lagi gitu, dicari lagi solusi itu. Ternyata ini nggak cocok gitu, kayak tadi itu kan, 2 itu. Cuma jangan menyampaikan menutup proses yang tadi, sebenarnya yang proses yang alaminya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembuatan dompet. Oke, jadi yang pertama, bagaimana hasil diskusi tahap eksplorasi digunakan dalam tahap perancangan. Dengan ukuran 20 kali 10 kali 20 cm. Syaratnya. Sembunyikan dulu nanti. Sembunyikan dulu. Kemudian fungsi dompet itu untuk menyimpan HP, menyimpan. Ini tadi yang kelompok ini mana? Waktunya seperti Diskusi kan? Lebih aktif, siswanya yang lebih aktif. Intinya gimana? Berkelompok, hanya dibikin kelompok sama dibagi menjadi kelompok, diberikan tugasnya. Masalahnya diberikan berupa gambar yang terkait dengan materi Semuanya berakar rumus skalar. Betul, dah, betul. Oke, lanjut lagi. Ini matematika kita nih, matematika MTS.